wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melaksanakan prosedur pemasangan kateter, yang mana kateter itu sendiri adalah suatu alat yang akan dimasukkan ke dalam kandung kemih yang tujuannya untuk memasukkan atau mengeluarkan cairan urin. Adapun tujuan dari pembelajaran kita adalah yang pertama, mahasiswa dapat mengerti dan mampu melaksanakan tindakan atau prosedur pemasangan kateter itu sendiri. Tujuan dari pemasangan kateter ini sendiri adalah yang pertama untuk mengeluarkan cairan, yang kedua adalah irigasi kandung kemih, dan yang ketiga adalah kebutuhan untuk laboratorium. Tujuan dari kateterisasi urin adalah yang satu, melancarkan pengeluaran urin pada klien yang tidak dapat mengontrol miksi atau mengalami obstruksi pada saluran kemih. Yang kedua adalah memantau pengeluaran urin pada klien yang mengalami gangguan hemodinamik. Yang ketiga adalah retensi urin akut atau kronis. Yang keempat, memberikan obat langsung pada kandung kemih. Yang kelima, meningkatkan kenyamanan untuk pasien paliatif. Keenam, irigasi kandung kemih. Dan ketujuh, mengosongkan kandung kemih itu sendiri. Langkah selanjutnya adalah tahap prainteraksi pemasangan kateter pada pria. Yang pertama adalah kaji status klien untuk memvalidasi kebutuhan pemasangan kateter. Bisa kita lihat dari kandung kemihnya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah siapkan alat sesuai dengan kebutuhan dan dekatkan ke tempat tidur klien, ya. Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah bengkok, kemudian ada spit 10 cc, ada spit 5 cc, ada jelly, urin bag, kemudian ada korentang, ada hipapik, aquabides, kateter itu sendiri, kemudian ada kapas. Dan di set steril kita membutuhkan di dalamnya adalah yang pertama adalah kom yang akan diisikan dengan jelly, kemudian ada pinset. Ini adalah pinset anatomis, dan yang berikutnya adalah duk bolong. Di bawah ada handuk, ya, kemudian ada perlak untuk menggunakan pengalas si pasien itu sendiri. Kemudian yang berikutnya itu adalah kita melakukan tahap yang ketiga, cuci tangan. Nah, setelah cuci tangan tadi, kita lanjut ke tahap orientasi. Yang pertama adalah memberikan salam, memperkenalkan nama perawat, dan memanggil nama klien. Yang berikutnya adalah menjelaskan prosedur tindakan, waktu, dan tujuan. Ya, kemudian yang tiga adalah memberikan kesempatan klien untuk bertanya. Nah, berikutnya kita masuk ke tahap kerja. Yang pertama adalah kita jaga privasi klien dengan memasang. Kemudian yang berikutnya adalah pasang perlak, ya, pengalas di bawah bokong klien. Oke, selanjutnya atur posisi pasien, ya. Karena ini adalah laki-laki, jadi posisi pasiennya itu adalah supinasi dengan kedua paha sedikit terbuka. Kemudian selimuti klien dengan selimut mandi. Nah, ini bisa kita lihat pada laki-laki, tutupi tubuh bagian atas dengan selimut mandi. Kemudian yang ekstremitas atau kaki kita bisa menggunakan selimut spray, ya, seperti ini.
Oke. Oke, setelah itu siapkan urine bag dan pasang di sisi tempat tidur pelanggan. Dan dibuang tentunya. Berikutnya, angka keenam adalah dengan menggunakan sarung tangan bersih, cuci premium dengan air hangat dan sabun sesuai dengan kebutuhan, atau selanjutnya adalah dikeringkan. Menggunakan wastafel, ya. Menggunakan air hangat, kemudian air sabun, ya. Kita cuci bersih, ya. Air hangat dulu sampai ke anus. Setelah itu kita gunakan air sabun. Ya, kemudian kita bilas kembali menggunakan air hangat. Dan terakhir kita keringkan. Oke, selanjutnya kita tuangkan larutan disinfektan ke dalam wadah berisi bola-bola kapas yang sudah kita lumuri disinfektan, ya. Kemudian lakukan perineal hygiene. Nah, perineal hygiene ini kita menggunakan pinset, ya. Tentunya bak sterilnya kita akan buka, ya. Karena ini steril, kita menggunakan korentang, ya. Kita ambil pinset anatomisnya, ya. Nah, tentunya kita dekatkan bengkok, ya. Kita dekatkan. Yang pertama adalah kita ambil kapas yang sudah disinfektan, ya. Kita pegang secara tegas, ya. Kita pegang secara tegas, kemudian kita lakukan, ya, perineal hygiene. Yang pertama adalah dari atas meatus uretra, ya, circular, ya, sampai ke bawah, kemudian sampai skrotum dan anus. Itu bisa diulangkan selama 3 kali. Oke, setelah itu, ya, kemudian kita lepas dan buang sarung tangan yang telah dipakai, kemudian cuci tangan dan keringkan. Kemudian yang berikutnya adalah kita buang sampah. Kita isi squid, ya. Squid yang kita lakukan di sini adalah sebanyak 10 sampai 30 cc sesuai dengan petunjuk pada kemasan kateter itu sendiri. Ya, jadi sini menggunakan kateter yang nomor 16, ya. Nampak di sini. Ya, jadi di sini adalah kita nanti menggunakan nal itu sendiri, tapi tidak menggunakan jarumnya. Kita kencangkan, kita isi
10 cc. Ya, dekatkan bengkok kembali ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah buka set kateter dengan hati-hati dan pertahankan kesterilan. Nah, ini kita sudah mulai. Bak instrumennya kita buka. Ini dia set kateternya tadi yang nomor 16 ya. Yang pertama adalah kita buka sesuai dengan pabrikan yang sudah menentukan ya. Jatuhnya adalah di posisi bak instrumen itu sendiri. Oke, kita masukkan buang potong sampah. Kemudian berikutnya adalah kita masukkan spet 5 cc. Oke, kita buang. Dan tidak lupa kita berikan jelly ke dalam foam yang sudah ada tersedia. Langkah berikutnya itu adalah sebelum kita menggunakan cek balon, kita kenakan sarung tangan steril. Nah, ini sarung tangan steril. Ya. Kita memakai selanjutnya adalah pemasangan handspool steril. Tentunya jangan lupa jam ya, kita lepas ya. Kemudian yang sebelahnya. Ya, setelah itu boleh kita buang. Ya. Selanjutnya ini steril. Letakkan duk bolong ya di area kranial. Ya, jangan menyentuh area. Ya, kemudian berikutnya adalah kita pengecekan balon. Ya, kita buang. Selanjutnya kita cek kepatenan balon dari kateter ini sendiri. Ya, cukup hati-hati, di sini ada jarum. Tentunya jarumnya kita lepas. Oke, kita masukkan. Ya, berarti ini cukup paten. Oke, kemudian selanjutnya ambil kateter dan berikan jelly di ujung kateter dengan mempertahankan teknik steril, yaitu adalah yang karena ini adalah laki-laki atau pria, 7,5 sampai 12 cm. Kemudian jelly juga disemprotkan ke dalam uretra bila memungkinkan. Ya, memegang seperti ini, jelly kita masukkan. Ya, berikutnya dengan tangan yang non dominan kita memegang batang penis ya, kemudian kita ekstensikan sedikit ya. Lalu dengan posisi kateternya, selangnya kita lingkarkan seperti ini ya. Lalu kita masukkan ke meatus uretra ya, seperti ini. Ya, tarik nafas Bapak ya, sedikit sakit. Ya, tarik nafas dalam. Tarik nafas dalam Bapak.
ya sudah mentok seperti ini, ya rasakan. Jika ada tahanan jangan kita paksa ya sampai dia mentok ya. Setelah ini ya cairan sudah keluar di dalam bengkok ya. Tentu kita klem, kita keluarkan ya. Lalu kita sambungkan ke urin bag. Nah, jangan lupa ya. Jadi di sini kateternya masuknya itu adalah 7,5 sampai 12 cm. Ya. Kemudian kita jangan lupa untuk memfiksasi internal. Artinya kita memfiksasi kateter balonnya tadi di dalam ya. Ini tidak menggunakan jarum. Berikutnya kita dorong perlahan ya sampai habis ya. Kemudian kita taruh ya, kita tarik sampai benar-benar posisinya itu terfiksasi internal ya. Berikutnya ini langkah selanjutnya adalah kita lakukan fiksasi eksternal. Nah, tadi adalah fiksasi internal, sekarang adalah fiksasi eksternal. Fiksasi eksternal ini adalah menggunakan Vivafix. Nah, ini boleh kita buka. Nah, posisikan Vivafix-nya itu cukup lebar ya. Nah, untuk memfiksasi eksternal lakukan ya di atas simfisis pubis ya, di atas ya. Jangan dilakukan di paha. Oke, sampai di sini pemasangan dengan kateter sudah selesai. Sekarang adalah jenis kelamin wanita. Pertama adalah jaga privasi klien dengan memasang sampiran. Kemudian yang kedua adalah pasangkan perlak atau pengalas di bawah bokong klien. Kemudian yang ketiga adalah atur posisi pasien. Ya, karena di sini adalah pasiennya wanita, jadi posisinya itu adalah posisi dorsal recumbens, yang artinya adalah telentang dengan kedua kaki terbuka dan lutut fleksi. Berikutnya adalah selimuti klien dengan selimut mandi. Ini selimut mandinya ya. Untuk wanita, tempatkan selimut dalam bentuk limas di atas klien, kemudian satu sudut di leher, satu sudutnya lagi di lengan, dan satu sudut terakhirnya itu adalah di perineum klien. Intinya itu adalah segi 5 ya, segi 5. Setelah diselimuti, langkah kelima adalah siapkan urin bag dan pasang di sisi tempat tidur klien. Berikutnya adalah langkah 6. Dengan menggunakan sarung tangan bersih, cuci daerah perineum dengan hangat dan menggunakan sabun. Kemudian sesuai dengan kebutuhan, selanjutnya itu adalah keringkan. Kita menggunakan hand spoon bersih. Berikutnya menggunakan wastafel, kita bersihkan menggunakan air hangat ya. Dibersihkan mono abu menggunakan air hangat ya, sampai ke anus. Kemudian lanjutnya menggunakan air sabun. Berikutnya lagi menggunakan
air hangat, ya, kemudian dikeringkan. Setelah itu kita lanjut ke tahap ketujuh, yaitu adalah tuangkan larutan disinfektan ke dalam wadah berisi bola kapas. Ya, disinfektan kita berikan ke bola kapas. Oke, berikutnya lakukan perineal hygiene, yaitu wanita buka labia dengan tangan non dominan. Ya, tentunya kita menggunakan pinset anatomis. Ya, jangan lupa. Menggunakan pinset anatomis. Dipasang bengkok. Ya. Yang pertama adalah buka labia dengan tangan non dominan, ya. Non dominan. Yang berikutnya adalah pegang bola kapas yang telah diberikan larutan antiseptik menggunakan pinset dengan tangan dominan. Begini. Berikutnya adalah bersihkan daerah perineum dari arah depan ke belakang, dari labia minora ke mayora dan meatus. Gunakan bola-bola kapas yang berada di tiap kali asupan. Ya, kita asupan di labia mayora, minora, kemudian meatus uretra. Selama 3 kali. Ya. Labia mayora, minora, meatus uretra sampai ke anus. Setelah itu, ya, kita singkirkan. Berikutnya, lepaskan sarung tangan, kemudian cuci tangan kembali. Cuci tangan kembali. Kemudian langkah berikutnya adalah isi spade dengan aquabides steril sebanyak 10-30 cc sesuai dengan petunjuk pada kemasan steril. Nah, pada kemasan steril ini adalah tertera adalah 10 cc, maka kita berikan sebanyak 10 cc aquabides. Ya, kita kunci. Oke, setelah 10 cc selanjutnya langkah kita adalah dekatkan bengkok kembali, kemudian buka set kateter dengan hati-hati dan pertahankan kesterilan. Oke, langkah berikutnya itu adalah poin ke-13, siapkan jeli. Jangan lupa untuk memasukkan speed, ya, ke dalam bak instrumen yang 5 cc, ya. Kemudian berikutnya adalah menggunakan sarung tangan steril. Oke, berikutnya kita cek kepatenan balon. Nah, kita buka dan buang. Ya, kita lepaskan karena ini tidak menggunakan nal. Ya, ambil 5 cc.
Kemudian kita cek kepatenan balonnya. Nah, di sini ada nampak balon ya. Setelah itu kita letakkan bit bolong. Selanjutnya kita masukkan kateter 5-7,5 ya. Kemudian dengan tangan dominan ya kita buka labia ya, kita masukkan ke meatus uretra. Ya, sedikit sakit nih ibu ya, tarik napas dalam. Oke, buang dari mulut. Oke. Oke. Oke, setelah itu kita lakukan fiksasi ya, kita lakukan fiksasi ya. Ya, kemudian berikutnya adalah kita dekatkan urin bag. Ya, kemudian kita tarik. Setelah tertarik ya, dan fiksasi internal. Selanjutnya, setelah kita melakukan fiksasi internal, ya jangan lupa dilakukan di sisi paha bagian luar. Ya. Kemudian lepaskan sarung tangan. Poin ke-24, bantu klien untuk mendapatkan posisi yang nyaman. Dan berikutnya adalah tahap terminasi. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah evaluasi respon klien dengan tindakan yang dilakukan. Ya. Kemudian rapikan klien dan peralatan. Berikutnya adalah cuci tangan, kemudian kontrak waktu berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.